Halo, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review Barbatos Lupus Spider Crab. Ini dia si Barbatos Lupus dari Spider Crab yang banyak banget ditunggu video reviewnya. Jadi banyak banget yang request ini. Dan sekali yang diusung adalah 1/100, tapi gue nggak tahu grade-nya apa ya. Jadi ada yang bilang kalau dia itu adalah high resolution model karena dilihat dari detail inner frame-nya yang keren banget ya. Jadi menyerupai si high resolution model. Tapi sebenarnya si Bandai itu nggak ngeluarin si high resolution model untuk si Barbatos Lupusnya. Jadi sebagus apa sih si Barbatos Lupus dari Spider Crab ini? Langsung aja kita lihat reviewnya. Kita dapat dua box A dan box B. Kita unboxing dulu box A-nya. Jadi kita singkiri dulu box B-nya. Nah, ini dia box A-nya. Jadi depannya cuma ada tulisan A kayak gitu, di sampingnya nggak ada apa-apa, dan di bagian sini ada tulisan A doang kayak gini. Kemudian di bagian samping sini ada motif-motif heksagon seperti ini. Dan di sampingnya sama persis. Di bawahnya nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, kita buka langsung isinya seperti apa. Jadi ini dia isinya. Ini satu kantong, ini warna coklat seperti ini. Kantong kedua ini warna abu-abu atau hitam kayak gini. Kantong ketiga ada warna coklat juga. Kantong keempat, wah ini clear part. Ini kantong kelimanya ini kok udah di copot-copotan seperti ini ya. Kantong ke-6 ini clear part juga, jadi ada warna coklat dan warna clear. Kantong ke-6 ini ada warna coklat juga. Kantong ke-7 clear part warna merah dan sebagainya. Ini warna emas. Ini ke-9 warna clear part warna kuning. 10-nya ya ini bagus banget nih silvernya. Keren sih silvernya, ini mantep. Kemudian kita dapat clear part lagi warna biru, warna hitam. Kita dapat lagi clear part lagi warna putih ke kakinya nih. Yang pertama kita dapat copotan yang seperti ini. Jadi ini udah nggak termasuk di runner. Ini untuk si inner frame-nya ya. Kemudian kita dapat warna runner yang solid warnanya, jadi seperti ini. Ada yang warna coklat tua yang tadi, kemudian warna abu-abu, kemudian ini warna kaki ya, kemudian ini warna hitam seperti ini. Nah, selain itu juga ini warna coklat juga nih. Kemudian kita juga dapat yang bagus, ini adalah silvernya bagus banget nih, dan ini ada emasnya juga bagus banget. Nah, selain warna yang solid tadi, kita juga dapat warna-warna yang clear part seperti ini. Jadi ini clear doang. Kemudian juga kita selain warna clear kayak gini, ini clear tapi agak ke abu-abu ya sedikit. Jadi beda kalau sama warna yang clear yang pertama, ini juga sama. Kemudian kita juga dapat warna clear yang biru seperti ini. Ini warna clear tapi warna abu-abu atau hitamnya. Seperti ini juga nih sama warnanya. Dan ini warna clear part warna coklat. Ini warna hijau, kemudian pasti ada warna merahnya. Dan ini warna merahnya nih. Keren-keren sih. Dan ini warna kuningnya nih. Ini kuningnya juga keren sih. Nah, di box B-nya itu cuma ada gambar B-nya seperti ini doang. Di atasnya itu nggak ada apa-apa. Nah, di bawahnya ini ada tulisan B, dan di sini ada heksagon sama seperti yang di box A, dan di sampingnya sama persis juga. Di bawahnya itu nggak ada apa-apa sama sekali. Dan kita lihat isinya tuh seperti apa. Nah, jadi yang ini adalah part untuk yang solidnya nih. Ini kantong pertama kita dapat yang warna emas kayak gini. Ini cakep banget warna ini. Kantong kedua ada warna putih, biru, dan hitam seperti ini. Ini sama persis kayak yang clear part yang tadi. Ini kantong ketiga kita dapat yang warna abu-abu, merah, dan coklat. Sama persis juga seperti yang tadi. Nah, ini warna abu-abu kayak gini dan warna hitam seperti ini.
Kemudian kita juga dapat, oh ini warna hitam dan warna putih. Yang di bawahnya ini sama persis kayak yang kantong tadi. Nah, ini sama persis kayak kantong yang tadi. Nah, yang menarik kita dapat kayak di case-nya seperti ini besi-besi semua, dan kita dapat di runner A kita dapat warna emas seperti ini, dan emasnya itu keren banget. Kemudian di runner B-nya itu warna biru, di runner C-nya itu kita dapat warna merah yang lumayan keren kalau menurut gua nih. Kemudian ini ada runner warna putih, dan ini juga sama persis warna putih untuk armornya nanti. Nah, ini di runner F itu ada warna abu-abu seperti ini. Kemudian di ini tetap masih abu-abu, dan ini warna hitamnya keren sih di runner I-nya. Kemudian ini untuk tangannya di runner J tetap warna hitam seperti ini. Kemudian di runner H-nya itu untuk senjata dan urai sampingnya. Kemudian L-nya untuk backpacknya warna coklat tua seperti ini. Dan terakhir kita juga dapat ini dia di case nih, atau besi-besinya. Jadi dia mengandung besi nanti, atau mengandung metal nih. Kita dapat murmurnya seperti ini, dikantongin seperti itu. Kita dapat tangnya juga, dan kita dapat obengnya juga nih. Ini dia runner, bukan runner, ini blister yang isinya di case-nya atau metalnya. Ada bagian kaki, ada bagian waist, kemudian ada bagian tangannya juga, shoulder padnya juga, dan bagian kepalanya. Jadi ceritanya pas gue beli itu ternyata di dalamnya itu nggak ada manual booknya, dan ketika gue tanya ke penjualnya, memang dari sananya nggak ada manual booknya, dan manual booknya itu sudah beredar luas sih filenya itu di internet. Nah, kemarin gue cari-cari di Facebook, dan ternyata ada yang upload gambar-gambar si manual booknya, dan akhirnya gue copy semuanya, gue download semuanya si manual booknya, dan ini dia. Nih, gua kasih lihat buat kalian, ini dia manual booknya. Siapa tahu kalau kalian beli, kalian nggak dapat manual booknya, jadi kalian bisa screenshot atau bisa download video ini, atau kalian bisa lihat sambil rakit sambil lihat video ini juga nggak masalah nih. Jadi manual booknya itu dibagi dua nih. Jadi manual book satunya itu untuk merakit si inner frame-nya, dan manual book 2-nya itu untuk merakit si armornya. Jadi ini runner armornya, dan ini cara perakitan armornya. Sekilas kalau misalkan gue lihat dari manual booknya ini kayaknya sedikit agak ribet sih. Nggak tahu juga, nanti kita buktikan pas saat perakitannya. Mudah-mudahan perakitannya lancar dan nggak lama untuk proses perakitannya, mudah-mudahan. Proses perakitannya adalah salah satu yang tersulit yang pernah gue buat, apalagi ditambah dengan manual booknya yang nggak ada atau nggak dikasih dari si sellernya, karena memang katanya dari pabrikannya nggak ada sama sekali. Jadi gue harus download dulu di internet, dan selama perakitan gue harus lihat manual booknya dari HP. Nah, dan ternyata dia juga itu harus mewajibkan pakai lem. Jadi kalian wajib beli lem dulu nih sebelum ngerakit kit ini. Nah, kalau enggak banyak banget partnya yang copot-copot, karena memang harus disatuin pakai lem. Dan kualitas bahannya itu kurang bagus, terutama di inner frame-nya, karena moldingnya itu banyak yang beleber sana sini. Nah, snafitnya itu sebetulnya nggak terlalu keras untuk bagian plastik, tapi bagian yang tersulit adalah memasang bagian metalnya, terutama di bagian engsel-engselnya itu. Itu susahnya minta ampun. Nah, untuk si partnya ini dia itu udah undergate, jadi harus dibersihin ya untuk ngilangin si sim lainnya.
Dan ini dia bagian yang paling sulit itu. Masukin si joinnya kayak gini nih, susahnya minta ampun. Dan jangan sampai ketuker ya. Jadi untuk si metalnya itu ada beberapa bagian atau beberapa jenis, dan kalian jangan sampai ketuker. Kalau misalkan kalian ketuker, susah banget untuk ngeluarinnya lagi. Itu minta ampun susahnya. Kita lihat detailing dari inner frame-nya dari si Barbatos Lupus dari Spider Crab ini, dan kepalanya itu, tanduknya itu diecast. Warnanya keren banget sih di bagian kepalanya. Dan piston-pistonnya itu ajib sih. Warnanya udah emas dan silver. Dan di sini ini diecast juga sih bagian sini. Ini keren banget sih. Pistonnya di sini pistonnya, di sini diecast. Ini juga diecast. Di sini juga diecast nih. Gila ya. Ini pistonnya keren banget tuh, bisa gerakin kayak gini. Inner frame-nya sih ajib sih, emang juara kalau inner frame-nya. Sini diecast nih. Warna inner frame-nya itu udah beberapa ton ya coklatnya. Ini diecast juga. Ada itu coklat apa ya? Warna kaki itu ya, sama warna coklat. Kemudian pistonnya itu liatin ajib. Mulus banget. Ini diecast juga nih. Detailingnya sih ini luar biasa sih kalau detailingnya. Buat inner frame-nya ya, detailing luar biasa. Ini diecast juga. Mantep banget ini. Ini beautiful sih kalau misalkan si inner frame-nya nih. Mungkin gua nggak tahu nih kalau misalkan si high resolution model untuk si Barbatos dari keluaran Bandai apakah seperti ini atau enggak. Cuman kalau misalkan ini sih dengan perjuangan merakitnya yang sangat susah, gua dapat hasilnya seperti ini sih. Gua sih memuaskan sih kalau misalkan menurut gua ya. Untuk inner frame-nya. Cuma matanya itu dia nggak ada stiker sama sekali di sini, dan matanya seperti itu. Kalau misalkan nanti jadinya agak nggak terlalu kelihatan sih si matanya. Cuma ini sih, desainnya ajib banget. Untuk desain si inner frame-nya keren banget nih. Nggak usah di cat segala, ini udah keren banget si inner frame-nya. Tapi setelah dipakein armor apakah sekeren ini? Kita lihat nih. Ini dia, kita lihat detailing dari si armornya. Nah, ini kita lihat dari kepalanya. Nah, detailingnya seperti ini. Tapi gua agak nggak terlalu suka di bagian pipinya itu, terlalu gemuk. Cuma kalau misalkan detailing dari panel lainnya sih memang bagus sih. Panel lainnya detail banget sih. Cuma desain ininya pipinya itu agak gimana gitu. Dan untuk sim lainnya sih di sini udah nggak ada bagian kepala, dan lombaknya juga udah nggak ada sama sekali. Untuk bagian dada juga keren banget nih. Dadanya sih keren sih, apalagi bagian emasnya itu mantep sih. Untuk sim line nggak ada sama sekali di dadanya. Untuk bagian tangan seperti ini nih, bagian shoulder padnya keren. Bagian tangan juga keren. Kayak gini nih. Detailnya sih memang ajib sih. Warnanya juga keren sih warnanya. Cuman yang sayangnya adalah dia itu doff ya warnanya itu. Putihnya doff, merahnya doff, dan merahnya kurang ngejreng sih kalau misalkan menurut gue ya. Cuman kalau misalkan warna memang udah 2 ton putihnya, ada warna putih, ada warna abu-abu, ini udah bagus banget. Kemudian warna emasnya juga bagus banget ya, detailingnya juga bagus. Ajib sih. Bagian kakinya seperti ini.
Ya, cuma sih bagian kepalanya dong yang kurang gua suka sih. Kalau yang lainnya sih gue suka semua sih. Dan kakinya seperti ini nggak terlalu jauh beda sama si Barbatos MJH yang kemarin atau si High Resolution modelnya sih. Yang membedakan itu adalah desain dari kepala dan si shoulder padnya itu yang jauh banget sih memang dari si Barbatos Lupus. Yang ya gimana ya, kalau gua sih memang nggak terlalu suka sih bagian kepalanya, bagian pipinya sih sebenarnya. Tapi overall sih ini desainnya keren banget sih, ajib banget. Terutama bagian detailing, warna dan desainnya itu keren sih. Apalagi ini untuk dipajang nih, kalau dipajang di rak kalian atau di meja display kalian atau lemari display kalian, ini sih wah memang keren banget nih. Amazing kan? Lu mau apa lagi coba? Ini gue cuma pengen liatin kerenan yang hakiki aja nih buat kalian di sini. Gila kan? Sangar. Tingginya ternyata sekitaran 21 cm dan ini adalah salah satu 1/100 yang tinggi ya kalau misalkan menurut gua, karena kan yang biasanya adalah 18 cm-an. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si Barbatos MG nya dari Bandai, ternyata dia itu lebih tinggi, udah pastilah. Dan detailingnya jauh-jauh lebih detail dibandingkan yang si Bandai. Kalau misalkan kita bandingkan dengan si MJH 1/100 nya, si Barbatos ya, mungkin gua akan bilang gua lebih suka yang si MJH ya. Gua nggak tahu kenapa nih, karena mungkin lebih simpel dan lebih keren. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan si yang six foam-nya, ini nggak terlalu beda jauh sih tingginya, dan porsi tubuhnya juga nggak terlalu beda jauh. Ini sama-sama keren sih. Yuk kita lihat join dan kokohannya. Dan ini dia nih, joinnya sebenarnya seret, tapi hati-hati, banyak banget yang bisa copot di sini, terutama bagian kakinya itu, karena snafitnya agak rapuh di situ sih. Nah, kalau misalkan kekokohannya, dia kokoh dan bisa berdiri dengan tegak. Kemudian artikulasinya, kepalanya bisa ke atas seperti ini, bisa diputer jauh seperti ini. Ke patah kiri patah kanannya juga oke. Atas ke bawahnya, nah jauh sih, bener bagus sih artikulasi kepalanya. Kemudian tangannya, nah ini shoulder padnya bisa diatasin seperti ini. Ini yang depan juga bisa gerakin. Nah ini dia, kalau misalkan ke depan itu agak suka copot. Nah, ke depan ke belakangnya cuman segini doang tuh ya. Jadi nggak bisa diputar 360 derajat. Karena kenapa? Jadi di sini di bagian sini nih. Iya. Nah, ini bagian sini kan di situ ada yang ngalangin di situ tuh. Jadi sebenarnya juga depannya juga ada, cuman gue copot sih karena ngalangin sama sekali. Nah, ini juga rengkangan segitu bisa diputar 360 derajat. Ini juga patahannya cuma 90 derajat. Di sini bisa diputar tangannya. Pinggangnya ke depan ke belakangnya lumayan bagus. Cuman ke sampingnya nggak bisa sama sekali. Nah, ini si bodinya cuman bisa diputar segini doang ya.
cuman sedikit banget karena si diecast-nya itu yang nggak bisa diputar. Kemudian di shoulder padnya bisa ke depan ke belakang seperti itu, di yang depannya juga sama. Oh bukan shoulder pad ya, wes maksud gua yang belakangnya nggak bisa digerakin sama sekali. Kemudian ini kakinya nih yang agak susah, nah itu dia nih, yang suka copot. Nih ini dia nih, karena dia itu diecast ya, sambungan si selangkangannya itu atau joinnya itu dia susahnya minta ampun, seret banget, dan gue agak khawatir sih. Nah ini kalau ke samping sih bisa sih, ke depannya tuh susah banget gitu, seret banget. Iya, nah ini segini, dan ini juga gue udah hati-hati banget nih, ngeri. Ini ke belakangnya segini karena mentok si brace belakang. Kalau ke samping sih dia bagus banget sih, itu samping dia bagus banget. Ini bisa split sih kalau samping. Cuma ini gue ngeri banget. Isi puternya segini doang nih. Karena agak kehalang di bagian sampingnya. Dan kakinya tekukannya segini. Jadi dia kayak one join doang ya. Kakinya, nah ini juga nih, ini ngeri nih, ngeri copot gue mah. Karena ini bagian kakinya itu harus dilem ya. Jadi kalau misalkan gue terlalu ekstrim gerakinnya agak ngeri sih. Nah jadi gerakannya nggak terlalu maksimal ya, segitu aja. Karena gue ngeri copot lemnya. Bagian sininya kakinya seperti itu. Aduh ngeri banget lah. Karena itu kalau misalkan nggak dilem nggak bisa sih. Jadi itu ngandelin lemnya doang. Ini bagian backpacknya bisa digerakin kayak gini, ada pistonnya di situ, dan belakangnya seperti ini doang. Yang pertama kita dapat ekstra kepala, dan ini sebenarnya kepala si inner frame ya, dan kepala yang pakai armornya itu bener-bener harus kita rakit lagi. Nah yang selanjutnya kita juga dapat ekstra tangan dari inner frame-nya. Ini yang kebuka. Jadi kita dapat dua pasang, yang ini dan yang seperti biasa yang dipakai. Kemudian kita juga dapat tangan yang mengepalnya seperti ini. Oke, dan selain yang mengepalnya ini kita juga dapat dua atau sepasang tangan untuk megang senjatanya seperti ini. Dan untungnya sih ini nggak separah yang si MJH, dia bisa megang senjata dengan kokoh. Dan ini dia si pedangnya, dan ini lebih detail pedangnya daripada si 1/100 bandainya, karena ini udah ada detailing warna abu-abunya di situ. Kemudian cara pasangnya di backpacknya ini sama persis dengan si barbatos yang lainnya, tinggal kita sliding masukin di situ. Nah oke, itu aja. Oke, nextnya kita juga dapat tembakannya ya, tembakan atau apa ini, kalau kalian tahu ini namanya apa, komen di bawah ya, karena gue nggak tahu ini namanya apa. Dan ini bisa disimpan di tangannya. Nah di sini oke, kita fokusin dulu. Jadi di sini ada dua lubang ya, di lubang sini dan lubang yang di bawah sini. Dan ini kita tinggal masukin. Keluar frame, biarinlah. Nah, ini seperti ini bisa ke atas dan bisa ke bawah, bisa diputar seperti ini. Nah, ini cukup keren. Kemudian yang nggak ada di yang lain adalah tambahan pedangnya. Ini dia nih, cuman ini agak seret ya untuk dibuka, jadi kalian harus hati-hati. Oke, dan ini pedangnya nih, cuman hitam kayak gini doang. Dan ini juga bisa kita pasang di tangannya, sama persis seperti yang tembakannya tadi. Nah di sini nih. Oke, dan ini adalah versi fullnya nih, versi full senjatanya. Di kanan ada pedang, di
kiri ada tembakan, dan di backpacknya ada pedang yang panjang seperti ini. Ini cukup keren kalau misalkan kita pasangi semuanya seperti ini. Nah, selanjutnya nih kita juga dapat part untuk masang si pedangnya. Ini kita bisa copot. Nah, seperti ini. Di situ kita ada bolongan. Ups. Oke, kita bisa rapetin dulu ya. Nah, kita pasangin ini di sini. Nah, oke, dan ini bisa kita pasang di bagian erase-nya. Jadi si erase sampingnya itu kita bisa buka. Nah, kita bisa tempelin di situ. Hati-hati, bagian shoulder padnya itu gampang banget copot. Jadi shoulder padnya juga harus kalian lem itu di situ. Nah, kayak gitu sih. Oh, ini ngeblur ya. Coba kita jelasin. Nah, seperti ini, keren. Kesimpulan untuk review si Barbatos Lupus dari Spider Crab ini, untuk proses perakitannya sih yang ini susahnya minta ampun, dan ini mungkin adalah salah satu model kit yang tersusah yang pernah gua rakit. Yang pertama sih karena manual booknya yang beda dari yang lain, dan kalian harus jeli lihat manual booknya kalau misalkan kalian nggak mau salah. Dan untuk part metalnya, terutama di bagian engselnya itu kalian nggak boleh salah sama sekali. Kalau misalkan salah, udah itu memperbaikinya itu sangat-sangat susah banget. Itu sih untuk Snavitnya juga bagian part metalnya yang susah banget. Kualitas plastiknya juga masih kurang bagus, tapi hasil numpak dan simlennya itu udah bagus banget ya, karena dia udah undergrade. Kemudian yang paling mantep di kit ini adalah bagian desain, detail, dan warnanya yang ajib banget. Ini keren banget sih. Warnanya itu udah ada metalnya, kemudian warna emasnya juga bagus banget. Cuman yang disayangin adalah warna merah, dan merahnya yang kurang ngejreng sih kalau misalkan menurut gua. Dan enggak glossy warna merah dan warna putihnya. Kalau misalkan glossy sih keren banget nih. Yang disayangkan juga ini adalah artikulasinya yang agak terbatas dikarenakan mungkin kepentingan si diecast-nya. Dan akhirnya aksesorisnya juga bagus banget di sini. Cuman hati-hati sering copot. Itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di review-review kita selanjutnya.